Lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 298. Pamela tidak panik, dia juga tidak mempercayai ucapan Jason. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak dia lakukan bisa terekam? Jangan-jangan itu hantu. Mana rekamannya? Biar kulihat, kata Pamela dengan tenang. Jason mengangkat dagunya untuk mengisyaratkan agar sekretarisnya menyalakan televisi di dalam ruang rawat ini. Kemudian, dia mengoperasikan ponsel itu dan memutar rekaman itu di televisi supaya semua orang bisa menontonnya bersama. Dalam rekaman itu, selebriti internet itu berdiri di samping pagar sambil melakukan siaran langsung dengan membawa tongkat narsis. Dari sudut itu, dia kebetulan merekam pemandangan di belakangnya dan Pamela yang berada di jalanan di belakang pun terlihat. Pamela berada di sudut kanan layar rekaman ini. Dia sedang duduk sendirian di sebuah bangku panjang di tepi sungai sambil meminum minuman ringan. Dia agak menengadah sambil memandang langit. Ekspresinya tidak terlihat dengan jelas. Namun, dia yang duduk sendirian di tempat itu terlihat tidak senang. Melihat dirinya yang menyedihkan di televisi, Pamela mengernyit dengan canggung dan berkata, bukankah aku hanya sendirian?" Jason menatap Pamela dan berkata, "Artinya, Nona Pamela mengakui bahwa orang yang duduk di bangku panjang di sudut kanan itu dirimu sendiri." Pamela menjawab dengan tenang, "Itu aku, mana penjahat yang kamu katakan?" "Dia akan segera datang," jawab Jason. Tatapannya menggelap. Sambil berbicara, dia menekan tombol untuk mempercepat rekaman ini di ponselnya. Sesaat kemudian, dia melepaskan tangannya. Setelah rekaman di televisi kembali ke kecepatan normal, mereka melihat seorang pemuda yang menyebarkan brosur datang dan duduk beristirahat di samping Pamela. Pemuda itu mengenakan kemeja dengan pola garis-garis, berkacamata, tingginya sekitar 170 cm, dengan tubuh agak gemuk. Setelah duduk sebentar, pemuda itu menyodorkan selembar brosur pada Pamela dan menjelaskan tentang restoran baru di brosur itu pada Pamela, tentang diskon khusus selama periode pembukaan dan sebagainya. Pada saat itu, Pamela hanya mendengar tanpa benar-benar memperhatikan pemuda itu. Dia hanya menerima brosur itu dan meliriknya sekilas. Pemuda itu juga meminta Pamela untuk menambahkan akun media sosialnya dan mendaftar menjadi anggota restoran itu melalui tautan yang pemuda itu kirimkan. Dengan begitu, Pamela bisa mendapatkan 1 porsi daging sapi berkualitas jika dia pergi makan di restoran itu. Hari sudah malam, tetapi pemuda itu masih harus menyebarkan brosur dan berusaha keras untuk mempromosikan restoran itu. Jadi, Pamela mengira bahwa pemuda ini akan mendapatkan bonus jika pemuda ini berhasil mengajak orang menjadi anggota. Karena hidup semua orang juga tidak mudah, Pamela menyetujui tawaran pemuda ini dan menambah akun media sosial pemuda ini, lalu mendaftar sebagai anggota restoran itu sesuai arahan pemuda itu. Pada saat itu, Pamela berpikir bahwa hal ini juga tidak merugikan baginya. Lain hari, dia bisa mengajak Ariel dan Marlon untuk pergi makan di restoran itu bersama. Namun, kejadian ini secara kebetulan terekam dalam siaran langsung selebriti internet itu. Akan tetapi, karena adegan ini terekam dari kejauhan dan karena gangguan angin malam, selebriti internet itu juga terus meminta hadiah dari para penontonnya dengan suara sengau. Jadi isi percakapan antara Pamela dan pemuda itu sama sekali tidak terekam. Karena isi percakapan tidak terekam, yang terlihat hanyalah kedua orang itu yang duduk bersama sambil mengobrol, lalu Pamela menambah akun media sosial pria itu. Adegan ini tentu saja sangat mudah menimbulkan kecurigaan. Rekamannya berakhir di sini. Bab 299. Seorang polisi langsung berseru, "Benar. Itu orangnya." Pria yang mengobrol dengan Pamela itu adalah Ken Marvin yang semalam mencoba untuk menyerang Nona Kalana. Kemudian, polisi itu menoleh dan menatap Pamela dengan tatapan tegas sambil bertanya, "Pamela, apakah ada lagi yang ingin kamu katakan?" Pamela tampak terkejut. Dia tidak berbicara, hanya saja sudut bibirnya agak bergerak. Hebat sekali. Orang yang ingin menjebaknya ternyata merencanakan semuanya sejauh ini.
Jason juga sangat hebat. Awalnya, dia menanyakan serangkaian pertanyaan yang terdengar tidak berarti, tetapi semuanya masuk akal. Tujuannya adalah untuk membangun motif perbuatan Pamela dan mengungkit bahwa Pamela melakukan kejahatan ini karena dorongan kecemburuan yang menjadi kebencian. Akhirnya, Jason mengeluarkan barang buktinya untuk mengonfirmasi kebenaran ucapannya. Pada saat ini, setelah melihat penjahat yang hampir menganiaya dirinya di layar televisi, Kalana langsung melemparkan dirinya ke pelukan Jason sambil gemetaran. Suaranya yang lemah membuat orang yang mendengarnya merasa kasihan padanya. "Kak, orang itu, dialah yang merobek bajuku, dia mau menjahatiku, huhuhu." Begitu Jason memikirkan bahwa adiknya yang sangat dia lindungi sejak kecil hampir dianiaya, niat membunuh yang sangat kuat muncul dalam tatapannya. Dia memeluk adiknya yang ketakutan dengan lembut dan menenangkan adiknya. "Jangan takut, kamu baik-baik saja. Kakak ada di sini, nggak akan ada yang berani menganiaya kamu lagi," kata Jason. Kalana tidak hanya terlihat ketakutan, tetapi juga terpukul secara mental. "Kak, kenapa bisa begitu? Kenapa Kak Pamela mau mencelakaiku? Aku benar-benar ingin berteman dengannya." Jason terus mengelus kepala adiknya sambil berkata dengan lembut, "Dasar bodoh, kita nggak pernah tahu isi hati orang lain. Kedepannya, jangan lagi percaya sepenuhnya pada siapapun. Mengerti? Ada beberapa orang yang sama sekali nggak layak dipercaya." Jason terlihat seperti orang yang lembut dan rendah hati, tetapi sebenarnya dia sangat dingin. Dia hanya bersikap sopan dan lembut pada orang lain sebagai hasil dari pendidikan baik yang dia terima dan standar dirinya yang tinggi. Namun, sikapnya jarang sekali benar-benar tulus. Sedangkan terhadap adiknya ini, tatapan Jason yang lembut benar-benar tulus. Dengan cemas, dia terus menghibur adiknya dengan sabar. Petik 2. "Sudahlah, jangan menangis. Ada kakak, nggak ada yang bisa menindasmu, Kak." Setelah ditenangkan oleh kakaknya, suasana hati Kalana juga berangsur-angsur menjadi tenang. Di satu sisi, sejak memasuki ruangan ini, Justin sama sekali tidak berbicara. Karena Jason, kakaknya, berada di tempat, dia pun tidak mendapatkan kesempatan untuk bersuara. Namun, setelah melihat bukti nyata yang menunjukkan bahwa Pamela menyewa seseorang untuk melukai Kalana, Justin langsung hilang kendali atas perasaannya. Dia memelototi Pamela dengan tatapan marah dan juga kecewa. Dia berjalan menghampiri Pamela dan menunjuk Pamela sambil berkata, "Pamela, bisa-bisanya kamu sekejam ini. Sebelumnya, kukira kamu sebenarnya adalah orang baik, jadi aku selalu membela kamu. Semuanya sia-sia. Berani sekali kamu mencelakai kakakku seperti itu. Kamu juga seorang gadis, kenapa kamu?" Pada saat ini, Pamela mengangkat tatapannya dan menatap Justin yang penuh amarah, tatapannya tenang dan dingin, dia bahkan malas membantah ucapan Justin. Steffi berjalan maju dan menarik Justin supaya Justin menenangkan dirinya. Kemudian, Steffi membuang napas dan berkata, "Justin, kamu sudah lupa, iya. Sebelumnya, aku pernah bilang, Pamela pandai berpura-pura, dia nggak pernah berniat baik, dia juga bukan orang baik. Tapi, kamu nggak mau dengar, kamu malah percaya padanya. Sudahlah, sekarang, kamu sudah tahu, kan?" Seusai berbicara, Steffi menoleh dan menatap Agam yang duduk diam di satu sisi. Diam-diam, dia merasa senang, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya dan berkata, "Agam, kamu juga selalu ditipu oleh Pamela yang pura-pura polos. Untung saja, kali ini, Kak Jason menyelidiki kebenarannya demi Kalana. Kalau enggak, entah berapa lama lagi kamu akan dibodohi oleh wanita itu." Kalana juga berdiri dari pelukan kakaknya. Sambil menangis dengan sedih, dia menoleh dan menatap pria dengan ekspresi serius yang duduk diam di kursi itu. Kalana menyeka air matanya dan berjalan menghampiri Agam, lalu menghibur Agam dengan suara rendah. "Agam, jangan marah, ya. Kak Pamela seharusnya hanya kebingungan sesaat, jadi." Bab 300.
Agam masih saja mengulum sedotan, seperti sedang minum air tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Agam sama sekali tidak berbicara, jadi Kalana mengira bahwa pria ini tidak mendengar ucapannya. Kalana pun berjalan mendekat dan menarik ujung baju pria ini sambil bertanya, "Ada apa, Agam?" Agam tetap saja tidak berkata-kata, dia bahkan sama sekali tidak melihat Kalana, entah apa yang sedang dia pikirkan. Melihat adiknya diperlakukan sedingin ini, Jason berjalan menghampiri mereka dan mengangkat lengannya untuk merangkul bahu adiknya. Dia menatap Agam dengan tatapan kesal, lalu menatap Pamela di atas ranjang sambil berkata, "Nona Pamela, karena 2 hari yang lalu kamu membantu kakekku, aku percaya bahwa kamu sebenarnya nggak jahat. Kamu bisa memberi bantuan pada orang asing dan melawan ketidakadilan. Hanya saja, begitu ada sedikit masalah yang mengancam kentunganmu, kamu langsung bertindak kejam. Siapapun itu, kamu tetap bisa menyerangnya untuk menyingkirkannya, benar, kan?" Pamela mengernyit dengan kebingungan sambil menatap Jason dan bertanya. "Mengancam kentunganku? Keuntungan apa?" Jason memicingkan matanya dan menjawab, "Kamu merasa bahwa kepulangan adikku bisa mengancam posisimu sebagai istrinya Agam, jadi kamu bertindak sekejam ini. Bukan begitu?" Pamela tercengang sesaat, lalu dia tertawa dan berkata, "Kalau dia menginginkan posisi ini, aku bisa merelakan posisi ini padanya kapanpun itu." Mendengar ucapan Pamela, Agam yang berada di satu sisi pun mengernyit. Jason ragu-ragu sesaat, lalu seulas senyuman sinis tersungging di wajahnya yang lembut dan elegan. "Nona Pamela, sekarang, berpura-pura murah hati juga nggak akan mengurangi kecurigaan semua orang terhadapmu." Pamela tampak cuek. Meskipun dia diborgol, dia bersandar di kepala ranjang dengan santai dan berkata, "Aku bukan murah hati, tapi aku benar-benar nggak peduli dengan posisi yang menyusahkan ini. Siapa yang mau, ambil saja." Mendengar ucapan Pamela, Agam menggigit sedotan itu dengan kesal, tatapannya juga seketika menggelap, menyusahkan. Selain Agam, Jason dan hampir semua orang yang berada di dalam ruangan ini merasa bahwa Pamela sedang berpura-pura tidak peduli. Di dunia ini, ada banyak sekali wanita yang ingin menjalin hubungan dengan Agam, yang bersedia menikah ke keluarga Dirgantara dan menjadi nyonya muda di keluarga Dirgantara, serta menikmati seluruh kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki pria ini. Terlebih lagi, Pamela dibesarkan di desa, bagaimana mungkin seorang gadis desa yang tidak pernah mendapatkan hal-hal bagus seumur hidupnya tidak bermimpi untuk bisa melambung tinggi dan mencapai kejayaan. Sekarang, Pamela sebenarnya sangat beruntung karena dia bisa menduduki posisi ini. Bagaimana mungkin dia rela menyerahkan posisi ini dengan mudah? Dengan berbicara seperti ini, Pamela hanya akan terlihat makin munafik. Jason tersenyum sinis dan berkata, "Nona Pamela, kamu masih punya kesempatan untuk bertobat. Kamu yakin kamu mau bersikeras seperti ini? Kuberi kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu berinisiatif untuk mengakui bahwa kamu menyewa penjahat untuk menyakiti adikku, aku bisa mempertimbangkan hal kamu membantu kakekku. Pada saatnya, aku akan menandatangani nota kesepahaman supaya pengadilan bisa mengurangi hukumanmu beberapa tahun." Pamela menguap dan berkata, "Terima kasih atas niat baik Pak Jason. Tapi aku nggak memerlukannya." Jason mengernyit. Melihat sikap Pamela yang tidak takut akan apapun, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah. Karena Nona Pamela nggak peduli, nantikan saja hukuman yang paling berat." Pada saat ini, seorang polisi menutup buku catatannya dan berdiri sambil berkata, "Pak Jason, terima kasih atas bantuan Anda dalam kasus ini. Nanti, tolong ikut kami ke kantor polisi untuk menceritakan kembali proses pengumpulan bukti Anda dengan jelas." Jason mengangguk dan menjawab, "Baik, nggak masalah." Kemudian, polisi itu berbalik dan mengeluarkan sebuah borgol, lalu memborgol pergelangan tangan Pamela yang kurus ke tiang di ujung ranjang supaya Pamela tidak melarikan diri. Kemudian, polisi itu berkata dengan tegas, "Pamela, sekarang, sudah ada saksi, barang bukti dan bukti nggak langsung yang kamu inginkan.
Nggak ada gunanya kamu menolak untuk mengakui perbuatanmu. Saat kamu sudah bisa keluar dari rumah sakit, kami akan datang menangkapmu secara resmi. Pamela mendengus dengan cuek dan berkata, terserah. Polisi itu tidak terbiasa melihat tersangka pelaku kejahatan yang bersikap begitu acuh tak acuh. Baru saja dia ingin mengucapkan sesuatu, dia mendengar suara kursi bergesekan dengan lantai dari belakang dan suara gerakan seseorang berdiri. Polisi itu teringat akan seseorang. Dia pun menoleh. Sesuai dugaannya, dia melihat Agam yang sudah berdiri. Sosok tinggi ini sedang berjalan. Menghampirinya. Ekspresi pria ini datar. Dia memancarkan aura agung, membuat semua orang ingin menghindarinya. Bab 301. Polisi itu merasa tertekan. Dalam hatinya, dia bergegas menyusun kata-kata untuk menjelaskan pada Agam bahwa sekarang Pamela harus diborgol. Bagaimanapun, dari konfrontasi barusan, dia sudah memahami bahwa Pamela seharusnya adalah istrinya Agam. Namun, Agam tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berjalan melewati polisi itu dan pergi meletakkan gelas di tangannya kembali ke atas meja di sisi ranjang. Salah satu ujung sedotan itu sudah rata dengan bekas gigitan pria itu. Setelah Agam meletakkan gelas itu, dia berdiri di sisi ranjang sambil menatap Pamela. Tatapannya mendalam dan rumit, susah untuk dimengerti. Melihat pria ini hanya menatapnya tanpa mengatakan apapun, sikap Pamela yang acuh tak acuh pun agak goyah. Pamela mengernyit sambil menatap pria itu, lalu menunduk dan bergumam, aku nggak melakukannya. Ya, balas pria itu. Nada bicara Agam terdengar sangat tenang, tanpa jejak kecurigaan sama sekali. Pamela pun tercengang. Dia kembali mengangkat kepalanya untuk menatap Agam. Apa maksudnya? Buktinya sudah jelas, memangnya paman gak curiga padaku? Pikir Pamela. Namun, pria ini tidak lagi melanjutkan ucapannya, membuat Pamela tidak bisa menebak isi hatinya. Pamela mengernyit sambil mengalihkan tatapannya dari Agam ke polisi yang berada di satu sisi. Permisi, Pak Polisi. Sekarang, seharusnya aku boleh bertemu dengan pengacaraku, kan? Tanya Pamela. Polisi itu mengangguk dan menjawab, boleh. Pamela berkata, kalau begitu, tolong bawakan ponselku padaku. Aku mau menelepon seseorang untuk mencari pengacara. Agam pun berkata, aku punya pengacara. Nanti, aku akan. Namun, Pamela langsung menyela ucapan Agam dengan tegas, enggak, ada pengacara yang kukenal. Kamu nggak perlu repot-repot. Agam mengernyit sambil mengambilkan ponsel Pamela yang berada di atas meja pada Pamela. Kemudian, tanpa mengucapkan apapun, dia langsung berbalik dan berjalan meninggalkan ruangan ini. Tatapan Kalana mengikuti arah jalannya Agam. Kalana juga ingin melepaskan dirinya dari rangkulan kakaknya dan mengikuti Agam keluar. Namun, Jason merasa khawatir jika Kalana pergi mencari Agam sendirian, jadi dia menatap Pamela dengan tatapan serius, lalu merangkul adiknya sambil berjalan keluar. Setelah para petugas kepolisian menyelesaikan pekerjaan mereka dan memborgol tersangka, supaya dia tidak melarikan diri, mereka juga meninggalkan ruangan. Di dalam ruang rawat yang sudah agak kosong ini, Justin tiba-tiba berjalan ke depan sambil memelototi Pamela dengan tatapan penuh amarah. Kedua mata pemuda yang tampan ini seperti menyemburkan api amarah. Melihat Justin seperti ini, Pamela mengangkat alisnya sambil bertanya, kenapa? Kamu mau pukul aku? Justin menggeram dengan suara rendah, Pamela, aku benar-benar kecewa padamu. Pamela malah terkekeh dan berkata, kalau begitu, kamu bisa terus merasa kecewa. Justin menggertakkan giginya. Kamu, Justin, jangan ladeni orang seperti ini. Kedepannya, pihak kepolisian akan menghukumnya. Kata Stevie sambil berjalan menghampiri Justin dan memutar matanya pada Pamela dengan ekspresi jijik dan juga bangga. Kemudian, dia menarik Justin yang tampak kecewa dan juga murka keluar setelah semua orang meninggalkan ruang rawatnya. Pamela baru mengambil ponselnya dan menghubungi nomor telepon Marlon yang terenkripsi. Marion,
Panggukan Julius dari Departemen Hukum untuk menemuiku di rumah sakit, kata Pamela. Marlon pun bertanya dengan kebingungan, "Bos, kenapa kamu di rumah sakit? Ada apa?" "Nggak apa-apa, suruh Julius ke sini sendiri." "Ya." "Kamu jangan ikut," jawab Pamela. "Baik, aku mengerti," kata Marlon. Bab 302. Setelah keluar dari ruang rawat itu, Kalana memandang ke segala arah di koridor rumah sakit untuk mencari sosok pria yang baru keluar itu. Namun, pria bernama Agam itu tidak lagi terlihat di koridor rumah sakit yang panjang. Akan tetapi, jarak waktu sejak Agam keluar hingga sekarang juga baru beberapa menit. Kemana Agam pergi? Pada saat ini, Kalana melihat pintu ruangan tangga di depan koridor terbuka dan Ervin berjalan keluar dengan ekspresi serius. Kalana bergegas berjalan maju dan berhadapan langsung dengan Ervin. Ervin sedikit menunduk sambil menyapa Kalana. "Nona Kalana." Kalana menganggukkan kepalanya sambil bertanya, "Ervin, Agam di dalam sana?" "Iya." "Benar, Tuan Agam berada di dalam," jawab Ervin dengan jujur. "Kalau begitu, biar aku pergi melihatnya," kata Kalana. Kemudian, Kalana langsung mendorong pintu ruangan tangga itu. Ervin tidak menahan Kalana. Dia menoleh dan melirik sekilas ke bayangan Kalana yang berjalan memasuki ruangan tangga itu. Ekspresinya yang biasanya tetap tenang dan serius tampak agak ragu. Kemudian, dia berjalan cepat meninggalkan tempat ini. Dia masih harus melakukan hal yang Agam pesankan barusan. Kalana berjalan memasuki ruangan tangga dan melihat Agam yang sedang berdiri di samping jendela sambil merokok. Dia berjalan menghampiri Agam dan terbatuk karena asap rokok itu. Uhuk, Agam." Agam mengembuskan kepulan asap dari mulutnya, lalu memicingkan matanya dan bertanya, "Ada apa?" Dengan ekspresi cemas, Kalana berkata, "Agam, kamu marah karena Kak Pamela mencelakaiku, ya?" Namun, Agam tidak menjawab. Kalana membuang napas, lalu berkata lagi, "Karena kamu sangat percaya padanya, tapi dia malah mengkhianati kepercayaanmu, kamu pasti lagi marah besar, kan?" "Aku bisa melihatnya, Agam, kamu sedang marah." Agam tidak menyangkal ucapan Kalana. Dia terdiam sesaat, lalu berkata, "Hari ini, kamu seharusnya sudah bisa keluar dari rumah sakit dan pulang dengan kakakmu saja." Kalana tercengang sesaat. Dia tampak sedih, seperti seekor rusa malang yang tertinggal. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Agam, aku nggak apa-apa, aku mau menemanimu di sini." Agam mengernyit dan berkata, "Rumah sakit penuh akan kuman. Daya tahan tubuhmu lemah, jangan sampai kamu terkena penyakit lain lagi, padahal kamu juga belum sembuh sepenuhnya." Hati Kalana bergetar. Matanya seketika berkaca-kaca. "Agam, ternyata kamu sedang mengkhawatirkanku, ya. Kukira kamu sudah nggak memedulikanku lagi," kata Kalana. Pria itu pun berkata, "Sudahlah, pulang saja. Kakakmu menunggumu." Kalana terkejut, dia pun langsung menoleh. Benar saja, kakaknya sudah membuka pintu ruangan dan sedang menatap kedua orang ini dengan tatapan serius. Kalana merasa tidak berdaya. Dia menoleh kembali dan menatap Agam dengan tatapan tidak rela sambil berkata, "Agam, setelah aku pulang rumah, apakah kamu masih akan pergi mencariku?" Tanpa mengucapkan apapun, Agam mengangguk dengan pelan. Wajah Kalana yang pucat pun sedikit memerah. Dia mengulurkan tangannya dan menarik ujung baju pria ini sambil berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu mengantarkanku ke lantai bawah? Aku ingin diantar olehmu." Pria itu terdiam sesaat, lalu mematikan rokoknya dan berkata, "Ayo jalan." Kalana tampak kegirangan. Dia mengangguk dengan patuh dan mengikuti pria itu keluar. "Kak, ayo pulang," seru Kalana pada Jason yang menunggunya di depan pintu. Jason melirik adiknya dan mendengus dengan gaya pura-pura marah. "Tadi, kakak sudah mengajakmu untuk pulang, tapi kamu nggak mau dengar. Kalau orang lain menyuruhmu untuk pulang, kamu langsung patuh," kata Jason. Wajah Kalana seketika memerah. Dia melirik sekilas ke pria di sisinya dengan malu-malu, lalu mengentakkan kakinya sambil berseru, "Kak."
Sudahlah, ayo jalan, kata Jason sambil mengelus kepala adiknya. Dia tertawa kecil, lalu menatap Agam dengan tatapan dingin sambil berkata, "Agam, tolong lupakan dendam lamamu itu dan suruh adikku untuk pulang." "Baik," kata Agam dengan singkat, ekspresinya santai. Bab 303. Ketiga orang ini berjalan bersama, dengan kalana berjalan di antara dua pria yang menawan, membuat orang lain merasa iri. Mereka juga terlihat sangat mencolok. Mereka harus berjalan melewati ruang rawatnya Pamela yang masih dijaga oleh petugas kepolisian. Pada saat ini, seorang pria yang membawa tas kerjanya sedang bernegosiasi dengan polisi di depan pintu sambil menjelaskan tujuan kedatangannya. Dari kejauhan, Jason sudah mengenali pria itu. Dia memicingkan matanya sambil bertanya, "Itu Julius, bukan?" Julius Chandra adalah sosok terkenal di dunia hukum. Dia adalah pendiri firma hukum pertama di kota Marilla. Sekarang, dia menjabat sebagai kepala departemen hukum di perusahaan Fasan. Pengacara hebat seperti ini biasanya hanya menerima beberapa kasus ekonomi penting. Hari ini, mengapa dia bisa datang secara pribadi hanya karena sebuah kasus kecil seperti ini? Kalana tentu saja juga mengenali pengacara itu. Dia menoleh dan menatap pria di sampingnya dengan tatapan tidak percaya. Dia mengernyit dengan perasaan sedih sambil bertanya, "Agam, kamu masih percaya pada Kak Pamela?" "Ya." "Kamu bahkan mengundang Pak Julius untuk membela dirinya." Agam memicingkan matanya. Ekspresinya tidak jelas terlihat. Dengan suara yang rendah dan juga dingin, dia menjawab, "Bukan. Aku yang undang." "Apa?" Kalana seketika tercengang. Dia tampak kebingungan. "Bukan Agam. Kalau begitu, bagaimana Pamela bisa mengundang Julius ke tempat ini?" Harus diketahui bahwa orang biasa sama sekali tidak bisa mengundang pengacara terkenal ini untuk datang secara pribadi, apalagi hanya demi sebuah kasus kecil. Jason menatap Agam dengan tatapan sinis. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Pamela bisa mengundang Julius dengan kemampuannya sendiri. Sampai setelah Julius berhasil bernegosiasi dengan polisi itu dan diizinkan untuk memasuki ruangan, dia tiba-tiba melihat dua orang yang familiar berjalan ke arahnya dari ujung koridor. Dia langsung menghentikan langkahnya dan tersenyum sambil mengangguk pada kedua orang itu. "Pak Agam, Pak Jason, lama tak berjumpa." Agam membalas sapaan itu dengan mengangguk. Jason juga tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Julius berkata dengan sungkan, "Maaf, ya, aku masih ada kerjaan. Aku pamit dulu, ya." Kemudian, Julius pun membuka pintu dan memasuki ruang rawat Pamela. Melihat kejadian ini, Jason baru mulai percaya bahwa Julius mungkin benar-benar bukan diundang oleh Agam. Jika Julius benar-benar diundang oleh Agam, karena hubungan kerja, Julius setidaknya akan datang dan mengobrol dengan Agam, bukan menjaga jarak dan bersikap sungkan seperti barusan. Namun, bagaimana seorang gadis seperti Pamela bisa menghubungi seorang pengacara hebat seperti Julius Chandra dan mengundangnya ke rumah sakit ini? Ketiga orang yang berjalan bersama pun berhenti di tempat, tidak ada yang melangkah maju lagi. Ketiga orang ini seperti diam-diam mencapai kesepakatan, tetapi sebenarnya mereka memiliki alasan mereka masing-masing untuk mengetahui sesuatu. Setelah sekitar belasan menit, Julius berjalan keluar dari ruang rawat itu. Dengan ekspresi serius, tetapi juga sopan, Julius berkata pada polisi yang menjaga di depan pintu, "Pamela Alister, klienku, sudah mempercayakan hak penuh untuk mewakilkan kasus ini padaku. Pak Polisi, sekarang, aku perlu bertemu dengan orang yang menyerang Nona Kalana di rumah sakit untuk memahami kasusnya. Adakah yang bisa membawaku ke sana sekarang juga?" Sebelum polisi itu bisa menjawab, Jason yang berada dekat dari tempat itu langsung berkata, "Pak Julius, kebetulan, aku juga mau pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bukti sebagai catatan. Bagaimana kalau kita pergi bersama?" Jason berjalan maju dengan elegan sambil tersenyum. Sambil tersenyum dengan sopan dan formal, Julius berkata, "Pak Jason, maaf, ya. Sekarang,
Aku adalah pengacaranya Pamela, jadi aku nggak bisa berinteraksi secara pribadi dengan korban dan keluarganya. Mohon pengertiannya, ya. Jason pun tersenyum sambil berkata, benar juga, aku mengerti. Dia hanya merasa penasaran, jadi dia ingin mengobrol dengan Julius. Dia ingin mengetahui bagaimana sebenarnya Pamela mengundang pengacara ini. Harus diketahui bahwa sebelumnya, keluarga Yanuar pernah ingin mengundang pengacara ini, tetapi setelah menghabiskan banyak uang pun mereka tidak berhasil mengundang Julius. Kalana melihat kakaknya yang sedang berbicara dengan Julius, lalu melihat pintu ruang rawatnya Pamela. Dia pun mengernyit dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Seorang gadis yang berasal dari desa seperti Pamela tidak memiliki koneksi di kota Marilla, jangan-jangan dia memiliki relasi lain selain Agam. Kemudian, tanpa disadari, Kalana menoleh dan menatap ekspresi pria di sampingnya. Agam agak memicingkan matanya, ekspresinya tidak jelas, entah apa yang sedang dia pikirkan. Bab 304. Di dalam ruang rawat, Pamela sedang bersandar di kepala ranjang dengan mata terpejam. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu ruangan. Seorang wanita asing yang berusia sekitar 40-an tahun pun berjalan memasuki ruangan. Cari siapa? Tanya Pamela sambil membuka matanya dan menatap wanita itu dengan tatapan waspada. Ruangan ini dijaga oleh pihak kepolisian, mengapa bisa ada orang asing yang memasuki ruangan ini? Siapa dia? Wanita paruh baya itu membungkukkan badannya sambil berkata dengan sangat hormat, Nona Pamela, saya Susan, perawat yang disewa Tuan Ervin untuk Anda. Mulai sekarang, untuk menjaga Anda. Kalau ada keperluan, katakan saja pada saya. Dengan alis terangkat, Pamela bertanya, Tuan Ervin. Ervin Pradipta, ya. Wanita paruh baya itu menganggukkan kepalanya dan menjawab, benar, Nona. Pamela mengernyit. Agam tiba-tiba menyewa seorang perawat untukku, artinya Agam sudah pergi, ya. Pikir Pamela. Sepertinya Paman juga nggak percaya padaku. Kita memang nggak berhubungan apapun, jadi mana mungkin dia percaya padaku. Namun, konyolnya, semalam, pria itu sepertinya mengatakan bahwa dia menyukai Pamela. Dia juga menyuruh Pamela untuk membuka hati Pamela untuknya. Pamela hampir saja mempercayai ucapan itu. Pada saat ini, terdengar lagi suara keributan dari luar. Siapa kalian? Kenapa kalian nggak membiarkanku masuk? Biarkan aku masuk. Bibiku di dalam sana. Aku mau menjenguk. Bibiku. Itu suaranya Atsila. Mendengar suara itu, Pamela berkata pada perawat barunya itu, Kak Susan, katakan pada polisi di luar supaya mereka membiarkan gadis itu masuk. Dia keponakanku. Susan menganggukkan kepalanya, lalu berbalik dan keluar dari ruangan. Tidak lama kemudian, Atsila berjalan masuk bersama Susan. Namun, dia masih saja mengernyit dan tampak sangat tidak senang. Sungguh terlalu. Baru 1 hari aku nggak datang ke rumah sakit, sudah ada saja masalah yang terjadi. Bibi, kamu difitnah, ya. Seru Atsila. Pamela menatap Atsila, lalu menatap termos di tangannya Atsila sambil bertanya, makanan enak apa yang kamu bawakan untukku? Atsila mengangkat termos di tangannya sambil menjawab, oh, ini, ya. Bibi, aku meminta ibuku untuk memasakkan sup daging untukmu, katanya ini baik untuk kesehatan. Kalau kamu minum sup daging, tanganmu mungkin akan lebih cepat membaik. Pamela tertawa, lalu berkata, terima kasih, kebetulan aku sudah lapar. Kak Susan, tolong ambilkan 1 mangkuk sup supaya supnya nggak terlalu panas. Baik, Nona Pamela, kata Susan sambil berjalan maju dan mengambil termos di tangannya Atsila. Atsila menatap Susan, lalu menatap tangan dan kaki Pamela yang diborgol. Dia pun berjalan maju dengan ekspresi cemberut sambil berkata, Bibi, kamu membiarkan mereka memborgolmu seperti ini. Pamela mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh sambil tersenyum dan berkata, sekarang, aku adalah tersangka dalam kejahatan itu.
Wajar saja kalau pihak kepolisian berbuat seperti ini supaya aku nggak melarikan diri. Dengan amarah yang menggebu-gebu, Atsila berseru, tersangka apanya? Kamu nggak mungkin melakukan hal tercela seperti itu. Menyebalkan sekali. Pamela terdiam sejenak. Melihat Atsila yang tampaknya sama sekali tidak mencurigai dirinya, dia tiba-tiba merasa sedih. Dia belum kenal lama dengan Atsila, tetapi bahkan Atsila pun percaya bahwa dia tidak akan melakukan hal seperti itu, sedangkan Agam. Sudahlah, untuk apa aku memikirkan orang itu? Pikir Pamela. Baru saja Pamela menyingkirkan pikiran tentang Agam, Atsila malah berkata dengan penuh amarah, dasar paman jahat. Pada saat seperti ini, dia malah pergi. Namun, Atsila seperti tiba-tiba menyadari ucapannya. Dia takut, ucapannya akan menimbulkan masalah. Jadi dia pun tidak lagi melanjutkan ucapannya. Pamela tentu saja merasa penasaran. Hah, pamanmu pergi kemana? Tanya Pamela. Cerita bersambung.